Insya Allah saya akan membahas tentang eh, iman yang bisa bertambah atau bisa berkurang. Oleh karena itu kita perlu waspada. Ya. Kita perlu waspada bahwa iman yang sudah ada di hati kita ini bisa bertambah, bisa berkurang. Um, kita sering mendengar penjelasan itu. Ya. Tentu kita menginginkan agar iman kita bertambah terus dari waktu ke waktu, agar kita selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kita tidak menginginkan iman kita berkurang, karena hal itu bisa menyebabkan kita celaka baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bertambah atau berkurangnya iman, kita segarkan terlebih dahulu memori kita mengenai iman dan indikator-indikatornya yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi iman itu ada di pikiran dan di perasaan kita, di hati dan di pikiran kita. Karena di hati, maka tidak mudah tampak. Yang bisa kita lihat ya indikatornya. Indikatornya itu dari ucapan dan tindakan atau perilaku. Nah, antara yang ada di hati dan di pikiran itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Karena kita beriman itu harus lahir batin, ikhlas sampai ke hati kita. Nah, kita masih ingat dulu pernah kita bahas bahwa iman adalah kepercayaan dan keyakinan yang ada pada tataran hati dan pikiran. Karena unsur-unsurnya atau biasanya orang menyebut rukun-rukun iman itu mengenai kepercayaan, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya Allah, percaya kepada utusan Allah, percaya kepada kitabnya Allah, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada qada dan qadar. Semuanya dimulai dengan percaya. Itu adanya di pikiran. Nah, kebenaran adanya iman yang ada di hati dan di pikiran itu harus dibuktikan dalam bentuk ucapan dan tindakan. Apa itu? Yaitu mengucapkan syahadat, sholat, yang di dalam sholat itu juga ada ucapan, ada tindakan, dibuktikan dengan puasa, zakat, dan haji yang biasa kita sebut rukun Islam. Jadi iman itu adanya di hati, kemudian diekspresikan dalam bentuk ucapan dan tindakan. Namun iman dan Islam saja masih tidak cukup, karena keduanya itu harus dibuktikan dengan cara pelaksanaannya, how-nya, yaitu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ketika kita beriman, ya kita mengatur pikiran kita itu sebaik-baiknya, dan ketika kita mengekspresikan dalam bentuk tindakan, misalnya ketika kita sholat, ya kita harus sholat sebaik-baiknya. Ketika kita berzakat, bersedekah juga harus dengan sebaik-baiknya. Nah, cara yang sebaik-baiknya itu namanya ihsan. Jadi ada 3 komponen: iman, Islam, dan ihsan. Ketiga-tiganya ini harus menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini berdasarkan satu hadis yang panjang. Hadis ini populer. Yang saya cantumkan di situ hanya bagian tengah yang relevan supaya space-nya cukup. Jadi ceritanya begini. Suatu saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat di masjid. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul, satu orang saja, putih sekali pakaiannya dan rambutnya hitam sekali. Yang aneh, para sahabat itu tidak melihat ada bekas bepergian. Ini orang datang apa dari jauh apa dekat,
dari dekat kok tidak pernah dikenal, kalau dari jauh kok nggak ada bekas bepergian. Dan semua yang hadir di situ tidak pernah mengenal orang itu. Lalu orang itu tiba-tiba duduk di depan Rasulullah SAW, dan duduknya itu mepet, sehingga lutut Rasulullah itu bertemu dengan lututnya dia. Lalu dia bertanya. Pertanyaannya saya cantumkan di situ. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Manggilnya Muhammad lagi, bukan Rasulullah. Padahal di dalam Al-Quran itu ada anjuran kamu jangan memanggil Rasulullah seperti kamu memanggil antar teman. Kalau memanggil antar teman itu kan Muhammad begitu saja. Maka kalau kita mendapatkan di hadits pasti panggilannya ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Nggak ada yang ya Muhammad kecuali orang kafir. Ini orang manggilnya Muhammad. Beritahu aku tentang Islam. Lalu Rasulullah menjawab, Islam itu kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Muhammad itu utusannya Allah, kamu mendirikan sholat, kamu membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji kalau kamu mampu. Terus dijawab oleh tamu tadi, sodakta, betul kamu. Nah ketika dia bilang sodakta, ini Umar bin Khattab marah dalam hati. Ini orang gak sopan. Bertanya kepada Rasulullah, dijawab, membenarkan. Emangnya dia gurunya? Gitu. Fa'ajibna lahu yas'alhu wa yusaddiqu. Orang-orang pada heran. Terus tamu tadi bertanya, fa'akhbirni anil iman. Beritahukan aku tentang iman. Jawabannya, kandungannya seperti yang saya sebutkan tadi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, utusannya, hari akhir, dan qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Dijawab lagi, sadaqta, betul kamu. Dia bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritahukanlah aku tentang ihsan. Terus dijawab, ihsan itu kamu menyembah kepada Allah, kamu merasakan atau membayangkan seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Lalu dia bertanya lagi tentang hari kehancuran, dan dia dijawab. Kemudian tanya lagi tentang indikasi-indikasi bahwa hari kehancuran atau hari kiamat itu akan tiba. Itu saya tidak usah bacakan supaya kita menghemat waktu. Jadi iman, Islam, ihsan itu 3 kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, kalau kita membahas tentang iman itu bertambah dan berkurang, maka ketiga-tiganya itu harus kita perhatikan. Pola pikir kita, ekspresinya dalam bentuk ucapan dan tindakan, dan caranya apakah sebaik-baiknya atau tidak. Ya. Karena iman adalah di hati dan pikiran, dan pikiran seseorang biasanya diekspresikan dalam bentuk ucapan dan tindakan, maka bertambah atau berkurangnya iman bisa kita lihat dari bagaimana seseorang melaksanakan Islam dan ihsan. Konsekuensinya apa? Kita bisa melihat diri kita sendiri, apakah kita bertambah atau tidak iman kita itu dari action kita. Kita makin rajin sholat enggak? Kalau makin rajin sholat, berarti meningkat. Rajin sholat itu dibuktikan tidak hanya sholat yang wajib saja, tapi ditambah dengan sholat yang sunnah-sunnah. Makin banyak sholatnya itu berarti situasi atau kondisi hatinya yang mengandung keimanan itu, keimanannya itu berarti membaik. Tapi kalau kegiatan itu mengurang atau berkurang, maka itu indikasi bahwa imannya juga berkurang. Nah,
kalau kita ingin memperbaiki atau meningkatkan keimanan kita, gimana? Kita lakukan Islam dan ihsan tadi. Prosedur kita melakukan sholat itu kita perbaiki, terus caranya sholat kita perbaiki. Kalau misalnya biasanya sholatnya itu cepet-cepet, nah, terus di slow down, pelan-pelan. Kalau biasanya baca Fatihahnya itu cepat sekali ngebut, bacanya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil itu Bismillahirrahmanirrahim itu cepat sekali. Ya. Rukuk sujud itu juga tasbihnya cepat sekali. Nah, kita bukan lagi anak-anak kan. Nah, dengan kita itu memperbaiki performance kita berharap iman yang ada di dalam hati kita itu menjadi membaik. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas bagaimana iman itu bertambah. Kemudian pada pertemuan yang akan datang kita membahas bagaimana iman itu bisa berkurang. Saya khawatir kalau waktunya tidak cukup kalau kita barengkan. Saya tuh mikir kita membahas berkurang dulu atau bertambah dulu. Kok saya pikir lebih baik kita membahas bertambah atau menambah atau memperkuat iman dulu. Pertimbangan saya begini, kalau misalnya saya sekarang ini membahas iman itu berkurang, itu kan kayak wanti-wanti dan peringatan. Peringatan itu kan membuat kita takut. Waduh, jangan-jangan imanku ini makin berkurang. Terus kalau di tengah-tengah kita ketakutan begitu, kita meninggal dunia. Kita meninggal dunia dalam keadaan khawatir keimanan kita itu memburuk. Tapi kalau kita mulai dengan membahas bagaimana kita memperbaiki keimanan, nah kita tahu kiat-kiatnya, maka seandainya habis ini kita meninggal, kita itu sudah dalam proses mencoba memperbaiki iman kita. Nah, dengan begitu kalau kita meninggal suatu saat, kita itu dalam keadaan optimis. Ya. Oleh karena itu saya mohon izin kita sekarang membahas bagaimana meningkatkan keimanan itu dulu. Baru hari Rabu yang akan datang kita membahas apa saja sih yang bisa menyebabkan iman kita turun. Nah, terus kita waspada, jangan sampai iman kita turun. Ya. Baik, mari kita membahas kiat-kiat meningkatkan keimanan. Pertama, menurut Allah, kalau hati kita tentram, maka ketentraman itu akan bisa menjadi fasilitas untuk meningkatkan keimanan kita. Jadi keimanan itu membutuhkan ketentraman hati. Kebalikan dari ketentraman hati itu bisa gundah, tapi bisa juga teknis karena buru-buru saja. Orang kalau buru-buru itu kan nggak tenang. Ya, misalnya kalau kita mau sholat, terus datang ke masjid sudah qomat, imam sudah Allahu Akbar, lalu kita kebetulan masjidnya besar, kita lari terus ngos-ngosan, itu untuk menjadi khusyuk sulit. Jadi itu hanya karena teknis buru-buru. Nah, buru-buru kan tidak tenang. Nah, jadi ketenangan itu bisa memfasilitasi kita untuk meningkatkan keimanan. Nah, yang kita bahas ketenangan ini, ketentraman ini, ketentraman yang sifatnya lebih permanen daripada yang buru-buru tadi. Kalau yang buru-buru tadi caranya gimana? Ya udah, jalan aja pelan-pelan. Nanti ketinggalan satu rakaat nggak apa-apa, pahalanya sudah dapat gitu. Pahalanya sudah dapat, nggak usah buru-buru. Dan memang anjuran Rasulullah jalan pelan saja. Nah, tapi kalau ketentraman yang lebih permanen ini jangka panjang itu harus kita bina mulai dari pola pikir sampai dengan perilaku. Pola pikir itu ya harus sesuai dengan keimanan kita. Keimanan kita misalnya begini, bahwa kita percaya bahwa Allah itu Maha Penyayang.
maha memberi, dan Allah itu kalau berterima kasih itu memberi imbalan yang lebih besar daripada yang kita lakukan, karena Allah itu maha syakur. Syakur itu maha berterima kasih. Lu kok berterima kasih kok pakai maha? Artinya kalau Allah membalas usaha kita berbakti kepada Allah, itu Allah kalau menggantinya, memberi reward itu jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Itu namanya syakur. Nah, kalau kita meyakini semacam itu, kita itu hati kita tenang. Hari ini misalnya duitnya tinggal sedikit, nggak apa-apa, besok kan datang lagi, gitu. Besok kan datang lagi. Hati tenang. Kenapa? Aku sudah sering membuktikan kok. Aku umurku sudah 60 tahun, nggak pernah kelaparan. Suatu saat kalau nggak punya duit ya nanti ada saja. Ada teman yang datang membawa makanan atau dengan satu cara apapun, tapi selalu ada rezeki. Berarti pengalaman-pengalaman yang lalu itu mengukuhkan keyakinan kita bahwa Allah pasti menyayangi aku. Kalau Allah menyayangi aku, pasti aku tidak dibiarkan kelaparan. Nah, itu artinya menjadi tenang. Nah, ketenangan itu bisa meningkatkan keimanan. Coba kalau kita perhatikan ayat yang kita lihat di depan kita. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kalau boleh saya mengusulkan pada Lydia ya, coba di laptopnya itu di download dari internet font traditional Arabic. Kalau ada font itu di dalam laptop, nanti tulisannya tidak pisah-pisah seperti ini. Dan ini biasanya kalau dikirim pakai WA atau email, nanti gadget masing-masing itu bisa menerima dengan utuh gandeng-gandeng. Nah, jadi saya baca supaya untuk membantu bacaan ini. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketentraman di hati orang mukmin. Di hati orang mukmin. Jadi orang kalau sudah beriman, seperti yang saya contohkan tadi, percaya bahwa Allah itu maha pemberi, maha pengasih dan sebagainya, maka Allah akan memberi rasa tentram di dalam hati. Terus ketentraman itu akan meningkatkan imannya. Liyazdadu imanam ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah ada. Jadi ini seperti ada hubungan timbal balik, ya. Timbal balik bahwa iman menyebabkan ketentraman, ketentraman menyebabkan keimanan meningkat. Ya, maka salah satu cara untuk meningkatkan iman adalah memperbaiki pemahaman kita tentang Allah, tentang malaikat, utusan, kitab, dan hari kiamat, serta qadha dan qadar. Nah, ketentraman itu banyak sekali berkaitan dengan iman pada qadha dan qadar. Nah, padahal kita itu jarang membahas qadha dan qadar. Kita sering membahas beriman pada para malaikat. Suka kita membahas malaikat. Tapi qadha dan qadar itu jarang. Padahal ketentraman hati banyak sekali berkaitan dengan qadha dan qadar. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan ketentraman, kita tingkatkan pemahaman kita tentang qadha dan qadar. Kalau kita memahami itu dengan baik, maka hati kita tentram. Ketentraman itu akan menambah keimanan kita. Tentang Allah misalnya, kita pelajari sifat-sifatnya, cara Allah bertindak dan sebagainya. Tentang hari akhir, kita pelajari logikanya. Bagaimana alam raya ini bisa suatu saat hancur. Dan kita setelah kita alam raya hancur dan kita mati, kita nanti bisa dibangkitkan hidup kembali. Setelah itu kita dipindahkan ke alam lain yang disebut alam akhirat. Nah, itu kita perbaiki keimanan itu. Nah, sambil meningkatkan pemahaman tentang 6 unsur iman tersebut, kita menerapkan ajaran keimanan itu dengan benar, baik melalui ibadah ritual
maupun melalui perilaku sehari-hari. Sehingga ucapan dan perilaku kita itu konsisten atau sejalan sesuai dengan pengakuan kita kepada Allah. Kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhan, maka otomatis kita ini adalah hamba. Kalau kita itu hamba, maka kewajiban hamba adalah tunduk patuh kepada Tuhannya. Nah, tunduk patuh kepada Tuhan itu prakteknya adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itu ada istilah lain, itu namanya takwa. Nah, kalau kita bisa menerapkan iman dengan baik, maka kita dengan sendirinya akan memperoleh ketentraman. Yang hakikatnya itu, ketentraman itu diberikan oleh Allah. Saya bilang hakikatnya karena apa? Kita meningkatkan keimanan tadi, dan juga kita buktikan dengan tindakan, itu adalah tataran sebab. Nanti ketentraman itu adalah akibat. Nah, akibat itu yang melakukan Allah. Saya sering memberikan contoh, kalau misalnya kita megang benda, kemudian kita lepas, maka benda itu akan jatuh. Siapa yang menjatuhkan benda itu? Yang menjatuhkan Allah dengan hukum gravitasinya. Kita hanya melepaskan aja. Melepaskan itu satu sebab, jatuhnya itu akibat. Kita makan, kemudian yang membuat kenyang itu Allah. Kita meningkatkan keimanan, yang terus kemudian yang memberikan ketentraman itu Allah. Maka bahasanya di ayat itu tadi, huwallazi anzala sakinah. Dialah yang menurunkan atau yang memberikan ketentraman di hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau begitu ketentraman itu apa? Orang itu bisa dikatakan tentram kalau dia terbebas dari takut dan sedih. Takut dan sedih itu core-nya, atau kalau obat itu generiknya, atau aslinya, kemudian anaknya atau derivatifnya itu antara lain putus asa, distress. Distress itu stres yang berlebihan. Jadi firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, kemudian mereka itu konsisten. Jadi perbuatannya semuanya konsisten dengan ucapan tadi, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka tidak dihinggapi rasa takut maupun sedih. Kok bisa begitu? Pengalaman hidup kan sama. Kita sesekali kehilangan barang, kehilangan duit, ditipu orang dan sebagainya. Tapi kalau orang yang imannya kuat, kehilangan barang itu sedihnya paling 1-2 detik. Habis itu sudah. Karena dia meyakini bahwa itu tadi qada dan qadar. Kok bisa hilang? Ya memang itu ketentuan Allah, dan rezeki itu datangnya dari Allah. Kalau kemudian Allah mengambilnya kembali, ya wajar. Aku ini hanya ditugasi saja, tugas itu merawat itu atau memanfaatkan itu. Kemudian kalau Allah menarik kembali, ya suka-suka Allah. Begitu pula kalau ada orang yang kita cintai meninggal, hidup ini yang memberi Allah, kemudian Allah memanggil, itu ya terserah Allah. Kita tidak usah lalu menjadi galau atau risau atau stres karena meninggalnya seseorang, karena meninggalnya seseorang itu bisa berarti, kalau dia banyak dosanya, berarti itu berakhirnya dia melakukan dosa. Kalau dia selama ini banyak melakukan tugas perjuangan, maka meninggal itu adalah istirahat bagi dia. Istirahat, udah cukup.
aku akan membalas itu. Jadi meninggalnya seseorang itu baik, apalagi kalau orang itu menderita sakit yang lama. Itu kita kadang-kadang kasihan itu, dia sakitnya udah 2 tahun gitu. Ya. Kemudian agar subur iman kita, iman di hati kita itu, maka iman itu kita siram. Ini ibaratnya pohon, tanaman, itu kita siram biar subur. Nyiramnya pakai apa? Iman itu adanya di pikiran dan di hati. Pikiran dan hati itu bagian dari pekerjaan roh. Roh itu dibuat dari cahaya. Nah, Al-Quran itu juga roh, atau Al-Quran itu makanan bagi roh. Kalau kita perut kita kasih makan, itu makanan benda, ya, karena nanti kita butuh proteinnya, vitaminnya dan sebagainya yang nanti diserap oleh badan kita yang materi. Kalau roh kita itu konsumsinya bukan materi, konsumsinya adalah hal-hal yang sifatnya rohani. Nah, Al-Quran itu di salah satu surat di Al-Quran disebut ruh. Nah, kita bisa menyiram hati kita dengan Quran, maka insya Allah keimanan kita bisa meningkat. Ya, kita meyakini bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan kita, dan bahkan alam raya di mana kita tinggal itu juga semua diatur oleh Allah. Maka kita percaya bahwa kalau kita mengikuti bimbingan Allah yang dicantumkan di dalam Al-Quran, maka kita akan hidup dengan nyaman dan bahagia. Karena apa? Kita ini diciptakan oleh Allah dengan sistemnya. Nah, Al-Quran itu memberikan bimbingan bagaimana cara hidup. Nah, bimbingan Allah itu pasti bersesuaian dengan mekanisme alam ini. Maka kalau kita mengikuti Al-Quran, maka kehidupan kita ini menjadi harmonis dengan sekeliling kita. Nah, ini orang-orang yang beriman zaman dulu kalau misalnya ada surat atau ayat Quran datang sebagai wahyu, itu mereka senang sekali. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Ketika suatu surat itu datang turun kepada Rasulullah SAW, ada yang bertanya, siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan adanya surat ini? Terus Allah memberikan gambaran, fa'ammal ladzina amanu fazadhum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka akan bertambah imannya. Wa hum yastabshirun, dan mereka merasa gembira. Coba seandainya surat itu adalah surat mengenai anjuran perang, kira-kira orang yang tidak beriman bahagia apa enggak itu? Tentu tidak. Karena mereka tidak bahagia, tidak senang, maka itu bisa mengurangi keimanannya. Karena perang, ini kan aku bisa risikonya kan mati. Bagaimana aku punya istri, punya anak. Nah, terus dia kecenderungannya tidak mau ikut perang, berarti kan imannya berkurang. Tapi kalau orang yang beriman, begitu dianjuri perang, nah ini kita baru diizinkan perang. Kita selama ini dipersekusi, diganggu-ganggu, bahkan di antara kita ada yang dibunuh dan disiksa. Tapi Allah tidak mengizinkan kita perang. Sekarang kita diizinkan oleh Allah perang. Ayo kita bangkit. Jadi ayat atau surat yang datang itu mengenai perang bisa menambah keimanan mereka. Takut mati? Enggak. Mereka menganggap mati itu justru mempercepat kehidupan yang lebih baik di surga. Begitu. Kemudian kalau ada Quran datang atau ada penjelasan dari Nabi, apakah itu bermanfaat pada kita atau tidak, tergantung sikap kita. Kalau kita membuka hati kita, open hearted, ya. Kalau kita tuh hati kita terbuka, artinya siap menerima kebenaran yang datang dari luar, maka
insya Allah kita bisa meningkatkan keimanan. Jadi salah satu caranya adalah membuka hati. Ini bahasa Al-Qur'annya, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Saya kurang seret dengan terjemahan yang ada di sini. Ini terjemahannya saya hanya copy paste. Ini diterjemahkan, dan orang-orang yang mendapat petunjuk atau mendapat hidayah. Ini kan pasif. Padahal ada kaidah bahasa Arab, itu kaidah sorof. Sorof itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata. Perubahan itu bisa dengan perubahan bunyi, misalnya kataba menjadi kutiba, perubahan bunyi. Bisa juga dengan ditambah dengan awalan, sisipan, atau akhirat, ya, ditambah dengan prefix, infix, atau suffix. Kata hada itu artinya memberi petunjuk. Hada, kemudian ditambah di depannya, ditambah prefix tada, ada gitu. Terus di tengahnya ada ta. Tada itu artinya mau diberi petunjuk. Jadi ini kalau kembali kepada ilmu sorof tadi, terjemahannya lebih enak. Orang-orang yang mau diberi petunjuk, zadahum huda, maka Allah akan menambah mereka petunjuk. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberi mereka ketakwaan. Artinya memfasilitasi mereka untuk bisa bertakwa. Jadi kalau baca Al-Quran, tata hati. Aku siap menerima kebenaran ini. Aku siap untuk melaksanakan ini. Kalau kemudian ada logika yang berbeda dengan logika yang kita miliki, kita pakai yang mana? Pakai logika Quran. Karena kita selama ini sekolah dengan pendidikan, dengan pengajaran secara sekuler yang tidak mengaitkan antara peristiwa kealaman atau peristiwa sosial dengan penciptanya, yang menciptakan Allah. Kenapa? Kita mempelajari fisika, perilaku tentang benda, tapi kita tidak mengaitkan dengan yang menciptakan. Itu kan kita mempersempit kemampuan kita menerima ilmu gitu. Nah, kalau kita mau menerima itu sebagai ini adalah pelajaran, maka akan gampang. Nah, kalau kita sering mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan kajian-kajian yang memperkenalkan Allah, memperkenalkan Allah itu Allah dan cara kerjanya tadi, maka itu juga bisa meningkatkan iman. Karena mengenal Allah dengan baik, kita akan mampu menghayati betapa bergantungnya kita pada Allah. Karena kita menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa hidup kalau kita tidak menghirup oksigen misalnya, yang disediakan oleh Allah. Kalau kita tidak minum air, yang juga disediakan oleh Allah melalui hujan, dan sebagainya. Ya. Kalau ambil contoh aja, yang sederhana. Tadi saya sebut oksigen. Oksigen itu adanya di udara. Di udara itu kita sering tinggal di ruangan pakai AC. Artinya udara itu dingin, suhunya rendah. Kita hirup dengan maksud nanti ditangkap oleh paru-paru. Paru-paru kita itu suhunya agak tinggi, lebih tinggi daripada suhu ruangan. Itu kan menjadi kurang pas. Paru-paru ini akan bekerja dengan baik kalau suhu udara, suhu oksigen itu bersesuaian dengan suhu yang ada di paru-paru. Oleh Allah diatur supaya suhunya itu begitu sampai di paru-paru itu sudah cukup hangat. Ada bulu-bulu di hidung kita, ada liku-liku yang dilewati, dan di liku-liku yang dilewati itu juga terdiri dari daging dan kulit dan sebagainya, yang suhunya itu sudah cukup sesuai dengan suhu badan kita ini. Ya, berarti
udara yang lewat di situ nanti begitu sampai di paru-paru itu suhunya sudah favorable untuk ukuran paru-paru. Kita nggak pernah mengatur itu, yang mengatur Allah. Jadi kalau tidak diatur itu kira-kira kita bisa hidup dengan baik nggak? Tentu akan sering sakit kita. Contoh lagi, betapa kita bergantung kepada Allah. Kita itu sehat kalau suhu badan kita itu antara 36 sampai 37. Lebih tinggi sakit, lebih rendah sakit. Siapa yang menjaga supaya suhu itu tetap konstan seperti itu? Allah yang mengatur dengan mekanisme yang disebut homeostasis. Nah, kita menyadari bahwa ini tanpa pertolongan Allah tidak mungkin aku bisa hidup. Nah, kalau sudah menyadari begitu, maka begitu disebut nama Allah, kita itu merasa, wah ini yang mengatur aku, ini yang menyayangi aku. Kan? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah orang yang ketika nama Allah saja disebut, hatinya itu bergetar. Terasa gitu. Kita sulit membayangkan bagaimana bisa bergetar. Kita dulu waktu masih remaja ya, atau menjelang kita menikah, kita mendengar kata nama calon suami kita, calon istri kita, itu udah deg-degan itu, atau dia datang begitu, wah udah deg-degan. Nah, tapi kepada Allah kenapa tidak? Karena penghayatannya kurang. Nah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayatnya Allah itu dibacakan, maka mereka bertambah iman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kita bisa menyuburkan iman kita dengan disiram dengan Al-Quran, karena di Al-Quran itu banyak sekali informasi-informasi tentang apa yang dilakukan Allah oleh Allah untuk kebaikan kita. Setelah menyadari bahwa Allah telah menciptakan, mengatur dan membimbing kita, dan kita juga sudah tunduk patuh kepadanya, kita berserah diri kepada Allah. Berserah diri ini namanya tawakal. Nah, tawakal ini akan menambah ketentraman hati. Dan ketentraman ini juga makin memperkuat iman seperti yang tadi disebut di surat Al-Fatih. Jadi tawakal itu menguntungkan kita. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang ketika diprovokasi oleh orang, ditakut-takuti, itu Mekah sedang mengerahkan tentara sebanyak-banyaknya, mengerahkan pasukan sebanyak-banyaknya. Fakhshawhum, nggak takut kamu? Fakhshawhum, takutlah kamu. Mereka tidak takut. Fazadahum imana, malah tambah iman mereka. Kuncinya di mana? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan Allah cukup bagi kami. Allah akan menolong kita. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah wakil yang paling baik. Jadi mereka pasrah, ya sudah. Ini kan takdirnya Allah, qadarullah. Orang-orang kafir Mekah akan menyerbu kita. Kita tidak bisa menolak. Maka caranya kita harus menghadapi. Bagaimana kalau jumlah mereka banyak sekali seperti perang Khandaq? Mereka mengerahkan 10.000 orang. Padahal pasukan di Madinah itu paling hanya sekitar 1.000 lebih sedikit. Mereka tetap saja tenang. Tapi tenangnya itu bukan tanpa usaha. Mereka mengusahakan dengan cara menggali parit tadi. Ya. Nah, dalam sehari-hari kalau kita tawakal itu enak. Rasulullah itu memberikan contoh. Coba deh tuh burung. Burung itu kan tidak punya tempat menyimpan makanan. Tidak bisa menyimpan untuk besok. Tidak ada. Tapi mereka pagi-pagi keluar dari sarangnya lapar. Kemudian sore kembali dalam keadaan kenyang. Besok pagi lapar lagi, pergi lagi, mereka tenang. Karena tawakal tadi. Nah, kalau kita tawakal insya Allah. Ya.
Kalau saya ini sering membuktikan, saya suka ngomong sama santri, udah deh, yang penting kamu semuanya bertakwa dan tawakal. Kalau kita tawakal itu insya Allah bisa. Dulu ada yang bermasalahkan, kamu ini gimana sih mau bikin pesantren, santrinya diberi uang saku, nggak tanggung-tanggung. Satu santri kita beri 900.000 per bulan. Pengeluaran pasti. Tapi duit dari mana? Pengurus ini bukan orang-orang yang kaya. Ya biasa-biasalah gitu. Ya ada yang kaya, tapi kan kayanya itu duitnya berputar untuk bisnis. Jadi kita tidak bisa mengandalkan dari pengurus. Pengurus memang pada nyumbang ya. Pada nyumbang setiap bulan itu mesti ada dari pengurus. Cuma jumlahnya tidak cukup untuk operasional anak-anak itu. Tapi yang membuat kita tentram apa? Tawakal. Dan saya mengatakan pada santri, sekaligus saya ingin membuktikan bahwa kalau kita bertakwa, kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Dan alhamdulillah, pesantren yang di Semarang maupun yang di Jakarta itu tidak pernah kekurangan dana untuk makan. Ya. Alhamdulillah, itu tawakal. Nah, pengaruh tawakal terhadap ketentraman hati itu akan makin terasa pada saat-saat kritis menimpa kita. Allah berjanji akan membantu kita mengatasi masalah jika kita bertawakal. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri." Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya, mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya seperti yang dikehendaki. Udah kita serahkan pada Allah, itu urusan Allah. Apalagi kalau dikatakan bahwa ahlul Quran, ahlullah. Orang yang suka menekuni Quran itu keluarganya Allah. Loh, kalau itu keluarganya Allah, ini tentu kata kias ya. Kalau itu keluarganya Allah, makan dan tidaknya mereka itu urusan Allah. Ya udahlah, kita itu hanya mengatur supaya ini berjalan dengan baik. Ya, kita teruskan. Dengan melihat bukti dari apa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, kita akan merasakan ketentraman dan sekaligus peningkatan keimanan. Ini masa kritis pada waktu yang tadi saya nyebut perang Ahzab, perang Parit. Jumlah pasukan dari tentara itu sekitar 10.000. Pasukan dari Madinah itu hanya sekitar 1.000 lebih sedikit. Terus untuk memperlambat mereka untuk menyerbu, maka dibuatlah parit. Ketika orang-orang muslimin ini melihat musuh datang, apakah mereka gentar? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ketika orang-orang mukmin pada melihat kelompok-kelompok pasukan itu datang, mereka mengatakan, oh ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, benar Allah dan Rasul-Nya. Terus keadaan itu bukan membuat mereka takut, tapi wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah menambah mereka kecuali iman dan kepasrahan, ketundukan kepada Allah. Dan akhirnya di perang Parit itu mereka dikalahkan oleh Allah sendiri. Ada 1-2 orang yang sempat masuk. Nah, karena 1-2 orang, maka perangnya itu perang tanding. Ya, seperti misalnya ada seorang yang mana Amr bin Wud. Dia orangnya besar, gagah, kuat. Dia bisa masuk bersama dengan Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Nah, karena masuknya hanya 1-2 orang, maka ya ada etikanya, etika perang. Muhammad, siapa yang berani menandingi aku? Nah, jadi bukan keroyokan. Yang keluar menghadapi dia adalah Ali bin Abi Thalib. Ditertawakan oleh Amr. Kamu Ali, yang kecil begitu.
kamu nggak takut sama aku. Ditunjukin bahwa dia tuh kuat sekali. Pedangnya itu dipakai untuk memotong kuda dari punggung sampai perut. Sekali pukul itu sudah terpisah untuk menakut-nakuti si Ali. Terus Ali, enggak, aku nggak takut. Aku kasihan sama kamu, si Ammar bilang gitu. Kalau aku kepengen membunuh kamu. Jadi dibalik ditakut-takuti. Terperang tanding ternyata menang Ali. Nah, jadi itulah cara Allah menolong. Belum lagi Allah mengirim tentara yang jumlahnya banyak sekali yang menjaga di pinggir parit. Jadi musuh itu kalau ketika mau nyebrang takut, ternyata dijaga ketat gitu. Nah, mungkin ada celah-celah yang dibiarkan kosong supaya Ammar bisa masuk tadi. Lalu menyatakan mempertahankan iman di hadapan penguasa dan masyarakat itu juga bisa menambah keimanan. Jadi gini, orang kalau misalnya dia ada di masyarakat yang non Muslim, kemudian dia terus terang aja dia orang Islam. Itu tidak harus berarti teriak-teriak, tapi identitas keislamannya itu kelihatan. Itu bisa memperkuat keimanan. Kenapa begitu? Coba kalau dia itu menyembunyikan keislamannya, nanti kalau diajak maksiat, itu kan dia ikut pura-pura lagi, dia berpura-pura bahwa aku bukan Islam. Tapi kalau dia identitasnya jelas, kalau diajak makan babi, dia enggak, aku orang Islam. Ya. Jadi declare atau menyatakan atau tampil saja, tampil sebagai orang yang beriman di tempat publik itu bisa menjaga dan bahkan meningkatkan keimanannya. Seperti Ashabul Kahfi, orang pemuda-pemuda yang masuk ke dalam gua yang kemudian mereka tidur selama 300 tahun. Allah menceritakan di surat Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu cerita mereka dengan benar. Innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zadnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah petunjuk. Nah, kalau ditambah petunjuk berarti imannya tambah. Kenapa kok bisa begitu? Wa rabatna 'ala qulubihim, dan kami kokohkan hati mereka. Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ketika mereka itu berdiri, artinya di tempat umum, bahkan di depan raja, dia menyatakan rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Kami tidak menyembah selain Allah. Itu dinyatakan seperti itu karena rajanya waktu itu ya mirip-mirip dengan Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia tidak mau. Nah, itu dikokohkan oleh Allah keimanannya. Lagi, salah satu cara untuk meningkatkan iman adalah berjihad. Kalau tadi kan hanya menampakkan diri sebagai orang mukmin. Kalau ini berjihad menghadapi orang-orang, terutama orang munafik. Orang munafik itu punya kecenderungan mengganggu. Dibanding dengan orang kafir, itu orang munafik itu lebih dahsyat kalau mengganggu orang Islam. Ciri khas mereka, orang munafik adalah mereka ngomong yang mereka tidak lakukan. Berarti mereka selalu bohong, pembohong. Bahkan mereka justru melakukan apa yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya mereka suka melakukan yang dilarang oleh Allah. Nah, itu Rasulullah menyatakan dalam satu hadis yang cukup panjang. Saya ambil yang paling relevan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad menghadapi mereka, dia orang yang mukmin. Berjihad ini tidak harus berarti perang ya. Jadi misalnya kalau itu orang munafik, kemudian mengolok-olok, nah itu dihadapi.
Kalau diajak berantem, ya kan berantem itu kan kalau kita lengah kita yang dibunuh, jadi duluan. Tapi dalam konteks Indonesia saya kira tidak seperti itu. Wa man jahadakum bilisanihi fahuwa mu'min. Siapa yang mau menghadapi mereka dengan jihad dengan melalui lisannya. Jadi dengan kata-kata saja, tentu dengan cara yang sopan ya. Fahuwa mu'min, dia orang mukmin. Nah, kalau tidak bisa begitu dengan hati, wa man jahadakum biqalbi, siapa yang berjihad menghadapi mereka dengan hatinya, fahuwa mu'min, dia mukmin. Walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Kalau tidak ada pertahanan, apakah pakai kekuasaan atau pakai lisan atau pakai hati, maka itu berarti tidak ada keimanan di hatinya. Jadi tidak boleh lalu terus malah ikut-ikutan pada mereka. Bersesuai dengan itu, berjuang melawan atau menyingkirkan kemungkaran juga bisa meningkatkan keimanan. Nah, kalau melihat ada kemungkaran yang tidak baik, terus coba disingkirkan, apakah melalui nasihat atau dengan cara membuat sistem, misalnya korupsi ya. Korupsi itu bagaimana supaya tidak terjadi korupsi? Dibuat sistem, misalnya pelayanan itu tidak usah tatap muka, sehingga tidak ada negosiasi. Nah, itu kan sama dengan berjuang menghadapi kemungkaran, korupsi atau pemerasan. Kalau izin itu ketemu, itu nanti ada minta upah atau memeras lah. Terus bikin sistem. Itu sudah termasuk berjuang. Rasulullah mengatakan, siapa yang melihat kemungkaran di antara kamu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa, ya dengan hati. Nah, kalau dengan hati itu artinya menyingkir. Wadzalika adhaful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Jadi orang Islam tidak boleh lalu terus mengalah, malah nimbrung, nggak boleh. Setidaknya menyingkir dari situ. Itu namanya berusaha untuk mengatasinya, tapi dengan hati. Baik, itu yang kita pelajari pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ringkasannya adalah bahwa iman adalah kepercayaan dan keyakinan di dalam hati dan pikiran yang harus dibuktikan melalui Islam dan ihsan. Iman bisa bertambah sesuai dengan seberapa jauh kita melaksanakan Islam dan ihsan. Apa itu seberapa jauh itu? Ya, antara lain contohnya memperbaiki pemahaman kita tentang Allah, malaikat, utusan, kitab, hari kiamat, dan qada qadar. Dengan cara misalnya lagi berperilaku konsisten dengan pengakuan Allah sebagai Tuhan, sehingga hati kita menjadi tentram. Kemudian kita menyiram keimanan kita dengan pelajaran dari Al-Quran. Kita buka hati kita bersedia menerima petunjuk dari Allah. Kemudian kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Lalu kita melaksanakan keimanan secara terbuka. Dan bila diperlukan, kita berjuang melawan kemungkaran. Semoga Allah menjaga dan menetapkan dan bahkan meningkatkan iman di hati kita sampai akhir hayat. Sehingga kita kapanpun dipanggil oleh Allah, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah.